Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ada di minggu yang baru, minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan menghantar kita melewati tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Kita percaya firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya adalah selalu baru tiap hari. Kita akan beribadah lagi di tahun yang baru ini. Biarlah kita beribadah datang kepada Tuhan dengan rasa syukur dan ungkapan sukacita karena Tuhan membawa kita masuk ke dalam tahun yang baru ini. Kita tahu bahwa rencana Tuhan masih terus berlangsung bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Pada hari ini kita akan naikkan satu pujian yang berkata, sungguh besar setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang menghantar kita dan menopang kita sampai hari ini. Ku tinggikan
Tuhan, kami semakin dalam menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya lewat kata-kata kami, tetapi di dalam ketaatan kepada Engkau, ketaatan terhadap kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku ketaatan yang kami lakukan dengan menuruti segala firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan hari ini. Berkati Tuhan, penuhi setiap hati kami, telinga kami yang ikut mendengarkan hari ini Tuhan, saat ini. Penuhi dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Halaukan segala roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau, yang mengganggu konsentrasi dan fokus ibadah kami. Biarlah Tuhan, roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati, sehingga kami boleh sungguh-sungguh fokus untuk beribadah kepadamu di tahun yang baru ini, di minggu pertama di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah kami dari awal sampai selesai, dan kami buka di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur memasuki tahun yang baru ini. Biarlah kita memasuki dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang sukacita, karena Tuhan senantiasa menuntun langkah kita. Mari kita naikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Biarlah kita memasuki tahun baru ini dengan hati yang penuh dengan syukur, karena kita menerima sukacita dari sorga.
Kita naikkan pujian ini. Terima sukacita surga. Yang akan memberikan sesuatu yang kekal dan sejati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Karena tanpa firman, maka gelaplah jalan-jalan kita. Kita akan naikkan pujian. Kau Bapa yang sangat mengasihi. Allah Bapa begitu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua boleh diselamatkan. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Biarlah kami mengasihi Engkau, Tuhan. Haleluya. Rencana
serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Saat hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Kau Allah Immanuel, Kau hadir bagi kami semua Tuhan. Roh-Mu menyertai kami, memberkati kami. Sehingga saat ini Tuhan, ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu bekerja, menjamah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Memberi pencerahan, memberi pengertian, agar kami bukan hanya mendengar firman, namun kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau senantiasa hidup kami diubahkan, semakin hari semakin seperti Engkau. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui, sehingga semakin hari semakin serupa dengan gambar haliknya. Terima kasih Bapa, berkati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Hari ini kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Kita bersyukur kita masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan, dan biarlah hidup yang akan kita lalui ini dapat terus memperkenankan hati Tuhan. Saat ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya akan bacakan dulu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul berikutnya adalah Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kecemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini merupakan
satu kesatuan ya, yang tidak terputus tentunya, dan terus berhubungan satu dengan yang lainnya. Tentunya untuk mengajar dan juga memberikan pengertian kepada jemaat di Efesus ya, tentang betapa pentingnya dan berharganya Kristus bagi manusia berdosa, dan apa tujuan kita diberi anugerah keselamatan oleh Allah. Ya, kita bisa melihat ya di dalam surat Efesus, dimulai dari pasal pertama. Di situ Rasul Paulus menuliskan mengenai perikop kekayaan orang-orang terpilih ya, bahwa sebab di dalam Dia dikatakan, di dalam Kristus Allah itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya ya, sebab di dalam Dia dikatakan, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita semua orang yang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus ya, sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan kalau kita melihat di pasalnya yang kedua, semuanya adalah kasih karunia Allah ya. Kamu dahulu telah mati, dikatakan, oleh pelanggaran dan dosa-dosamu ya. Orang-orang yang harusnya dimurkai ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah dilahirkan untuk melakukan pekerjaan baik ya, dan Ia ingin kita hidup di dalamnya. Melalui Kristus orang percaya beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita menjadi kawan sekerja Allah ya, menjadi orang-orang kudus dan menjadi anggota keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masuk kepada pembahasan kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 ini. Tadi yang kita baca, Rasul Paulus memulai kata-katanya seperti ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ini tentunya merupakan sambungan ya dari perikop sebelumnya, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16 ya, yang sebelumnya, yaitu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, di dalam perikop itu Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Efesus yang telah dipanggil agar hidupnya berpadanan dengan panggilan itu. Ya, tentunya di dalam aplikasi praktis ya, kita bisa membaca di dalamnya itu ada selalu hidup rendah hati, ya, lemah lembut, sabar, saling membantu, ya, dan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tentunya melalui rasul-rasul, melalui nabi-nabi, melalui para pemberita Injil, gembala, pengajar, yang tentu saja sasarannya adalah sampai mereka semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, perikop yang kita baca adalah manusia baru ya, judul perikopnya. Oleh sebab itu, tema yang akan saya bawakan sama dengan judul perikopnya, yaitu manusia baru. Bapak Ibu, apa itu manusia baru? Ya, selain dari surat Filipi, Efesus dan sebagainya, surat-surat Rasul Paulus itu selalu menekankan bahwa perubahan hidup seseorang selalu diawali oleh karya Kristus melalui kelahiran baru, ya. Perubahan hidup seseorang selalu diawali oleh karya Kristus melalui kelahiran kembali. Dalam Yohanes 3:5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nah, begitu pula dalam perikop yang kita baca mengenai manusia baru ya. Oleh sebab itu kita ketika kita membahas perikop ini ya, saya bisa menyimpulkan bahwa yang disebut manusia baru oleh Rasul Paulus adalah orang yang sudah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan dari Allah ya. Orang-orang yang sudah dilahirbarukan, orang-orang yang sudah dihidupkan rohaninya oleh Roh Kudus, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil, sehingga melalui pemberitaan Injil mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dimampukan untuk belajar mengenal Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, natur orang percaya menjadi manusia baru itu adalah sekali untuk selama-lamanya ya. Namun proses untuk menjadi manusia baru adalah peristiwa yang terus-menerus dibaharui semakin serupa dengan gambarnya. Jadi orang percaya itu memiliki status yang baru dan harus hidup sesuai identitasnya yang baru pula. Ya, jadi dalam perikop ini tadi kita sudah membaca, mendengar bahwa Rasul Paulus itu menasehati jemaat Efesus yang telah menjadi orang-orang percaya, yang dulunya juga mereka adalah berasal dari bangsa penyembah berhala ya. Agar apa? Agar tidak hidup lagi sama seperti kehidupan mereka yang belum percaya dan mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengerti akan panggilannya sebagai seorang rasul, ya, seorang pengajar, pemberita Injil. Ya, dia mengerti akan perlunya bahwa manusia baru itu untuk terus-menerus dinasehati, ditegur jika perlu, dan diingatkan agar tidak hidup lagi seperti gaya hidup manusia lama sebelum mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 17 sampai dengan 19 itu Rasul Paulus menjelaskan ya bagaimana pikiran, perasaan dan juga perbuatan manusia lama yang masih di luar Kristus ya, yang belum dibaharui oleh Kristus. Di situ dikatakan pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang sia-sia adalah pikiran orang yang belum mengenal Kristus. Pikiran yang kurang bermoral ya. Dikatakan pengertian mereka gelap ya. Pikiran yang diselubungi kegelapan sehingga mereka tidak memahami akan terang kebenaran ya. Karena mereka buta secara rohani sehingga mereka tidak bisa memahami Injil, jalan keselamatan oleh iman kepada Kristus. Dan dikatakan di situ juga jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hati mereka ya. Mereka terpisah dengan Allah, terasing sehingga tidak bisa mengenal Allah. Perasaan mereka tumpul ya. Hati nurani mereka mati ya. Tidak peka dengan dosa ya. Tidak ada rasa malu ketika mereka berbuat dosa, dan rasa akan benar atau salah itu sudah mati ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, itu Bapak Ibu tadi ciri-ciri atau manusia lama itu yang tadi ya saya bacakan di ayat 17 sampai dengan 19. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam teologi Paulus ya, tema kita yaitu manusia baru ini merupakan hal yang sangat penting. Dalam perikop ini Rasul Paulus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia baru, dan itu sebagai respon ya terhadap kelahiran kembali yang semata-mata adalah inisiatif dari tindakan Allah tersebut. Jadi kehidupan manusia baru itu tentu saja harus berbeda dengan kehidupan manusia lama, yaitu yang ditekankan oleh Paulus. Kita sebagai umat kepunyaannya sudah dibaharui dan diciptakan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dan kita ini adalah miliknya Kristus. Jadi dalam 2 Korintus 5
ayat 17 di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkannya bahwa mengingatkan kepada orang percaya akan status mereka, identitas mereka sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah. Paulus mengatakan, tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu sekarang ini berbeda, ya. Dikatakan kamu telah belajar mengenal Allah. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, ada pembaharuan yang terjadi pada pribadi manusia baru yang meliputi perubahan dalam aspek pikiran, pengertian, dan juga aspek perasaan. Pikirannya harus berubah dari yang tadinya sia-sia menjadi pikiran yang berguna dan juga bermoral, dan pengertian yang diterangi oleh firman Allah. Perasaannya tidak lagi tumpul sehingga jangan hidup lagi dalam kecemaran, ya, dan segala hawa nafsu, ya. Jadi aspek pikiran dan perasaan ini termasuk pembaharuan kehendak, ya, dan mencakup seluruh keadaan manusia. Bapak Ibu, dua aspek tersebut, yaitu pikiran dan perasaan, itu diperoleh, ya, ketika mereka mengenal Kristus. Jadi di sini ada ciri manusia baru, yaitu Rasul Paulus memberikan beberapa ciri yang harus ada sebagaimana seharusnya hidup manusia baru. Yang pertama adalah belajar mengenal Kristus. Ya, tadi kita sudah baca di dalam ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi betapa pentingnya orang Kristen itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, yang mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran tentang Kristus. Sebagai manusia baru, ya, tentunya harus terus belajar untuk mengenal Kristus, ya. Belajar mengenal Kristus itu berarti kita terus menjalin relasi dengan Kristus, Sang kebenaran, ya, Sang firman itu sendiri yang telah menjadi manusia, sehingga kita semakin mengerti kebenaran. Nah, Bapak Ibu, untuk mengenal Dia itu perlu upaya kita untuk mengisi pikiran dan pengertian kita dengan firman Allah, dan tentunya untuk mendewasakan perasaan, kita perlu terus memiliki relasi yang intens dengan Kristus. Jadi dengan terus belajar mengenal Allah, maka kita akan bertumbuh. Tadinya kita bayi rohani, ya. Kita terus bertumbuh, sehingga hasilnya hidup kita akan terus diubahkan sebagai manusia baru yang memiliki Roh Kudus. Dengan sendirinya kita akan selalu memiliki keinginan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan selalu rindu untuk lebih mengerti kebenaran firman-Nya dan juga hidup di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu, ciri yang kedua adalah menanggalkan manusia lama, ya, menanggalkan manusia lama. Orang yang sudah dijadikan manusia baru melalui proses kelahiran baru harus menanggalkan manusia lama. Di dalam ayat 22 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, manusia lama itu adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang merupakan warisan dari Adam, ya. Akibat kejatuhan Adam, ya, manusia memiliki natur dosa sehingga cenderung melakukan kejahatan. Segala yang duniawi
percabulan, hawa nafsu, kenajisan, amarah, ya, penyembahan berhala, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, ya, dan lain sebagainya. Ketika sudah menjadi manusia baru, maka semuanya itu, ya, harus ditanggalkan, menanggalkan manusia lama. Bapak Ibu, ketika kita sudah jadi manusia baru yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka kita bukan lagi manusia lama yang belum ditebus, ya. Itu pasti, ya. Jadi ketika kita sudah jadi manusia baru yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, karya dari Allah sendiri tanpa campur tangan kita manusia, maka kita bukan lagi manusia lama yang belum ditebus. Itu suatu kepastian. Namun tidak dapat disangsikan atau tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang percaya yang masih belum sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama atau masih melakukan dosa, ya, dan belum mengenakan kehidupan baru di dalam Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehatkan dan mengingatkan kepada jemaat Efesus dan tentunya kepada kita semua, ya, saat ini untuk menanggalkan manusia lama. Berhentilah melakukan hal itu, karena perbuatan dosa itu adalah produk atau natur manusia lama, sedangkan kita adalah sudah menjadi ciptaan baru. Di dalam Roma 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang sudah berstatus manusia baru dan terus belajar mengenal Allah, tentunya hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Semakin ia mengerti kebenaran, maka ia juga akan menanggalkan manusia lama atau menanggalkan dosa-dosanya. Sebab itu Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang telah menerima atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menjadi manusia baru, maka mereka harus menanggalkan manusia lama dan meninggalkan dosa atau kehidupan yang lama yang tidak memuliakan Allah, ya. Dan semuanya itu adalah mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi selayaknya lah bagi orang yang telah menerima Kristus dan percaya kepadanya harus sungguh-sungguh membenci dosa dan berpaling dari dosa kepada Allah, serta memiliki kesungguhan hati untuk bisa taat kepada Allah. Karena orang percaya di dalam Kristus bukan lagi manusia lama, ya, yang secara total diperbudak oleh dosa, tetapi sekarang adalah manusia baru yang secara total dikendalikan oleh Roh Kudus dan diberi kemampuan untuk berjuang melawan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, ciri manusia baru adalah dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru, ya. Jadi manusia baru itu cirinya harus mengenakan manusia baru dan dibaharui terus dalam roh dan pikiran. Kenapa harus menanggalkan manusia lama yang tadi disebutkan? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru, ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang percaya dipanggil untuk terus dibaharui. Pembaharuan yang terjadi di dalam orang percaya adalah pembaharuan batin dan juga pembaharuan akal budi agar atau pikiran, ya, akal budi atau pikiran agar semakin serupa dengan Kristus. Itu sasarannya Bapak Ibu. Dan di dalam ayat 23 dan juga ayat 24 di situ kan dikatakan
supaya kamu dibaharui, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini ada pembaharuan roh dan pikiran yang dikerjakan oleh pihak Allah, dan ada pembaharuan roh dan pikiran yang merupakan bahagian yang harus kita kerjakan. Jadi selalu ada karya Allah dan juga ada tanggung jawab kita sebagai manusia. Pembaharuan roh dan pikiran yang dikerjakan oleh manusia ini merupakan akibat yang tidak terelakkan, ya, dari kelahiran kembali. Jadi pembaharuan roh dan pikiran yang dikerjakan oleh Allah itu niscaya direspon oleh manusia baru, ya, yaitu dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan keduanya ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Jadi tidak bisa katakan saya menjadi hamba, saya tidak menjadi hamba dosa, ya, atau saya menanggalkan manusia lama, tetapi sikap kita netral, ya, tidak menjadi hamba kebenaran, ya, tidak mengenakan manusia baru. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ketika sudah jadi manusia baru, maka harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, ya, dan terus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam terminologi Paulus, mengenakan manusia baru ini dihubungkan dengan pengajar. Tadi di dalam Efesus 4 ayat 23 itu supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ini paralel dengan Kolose 3 ayat 10 yang berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halitnya. Terus-menerus diperbaharui di dalam proses pengudusan selanjutnya, yaitu belajar bagaimana mengenakan manusia baru itu dengan benar. Belajar bagaimana hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Rasul Paulus menjelaskan perubahan terus-menerus ini agar orang percaya dapat memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halitnya. Dengan demikian jelaslah bahwa pengajaran atau pengetahuan yang benar tentang halitnya itu bukan hanya mengisi kognitif saja, namun pengetahuan yang benar itu juga berkuasa untuk merubah kelakuan kita, merubah karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 16-18 saya tidak akan bacakan, namun di situ pertobatan itu mencakup dua aspek, yaitu aspek, ya, pertobatan pola pikir dan juga pertobatan cara hidup. Nah, pertobatan pola pikir ini, ya, dibuka seluruh hati untuk bisa mengerti firman Allah. Tentunya melalui pengajaran doktrin yang benar, yang alkitabiah, ya, itu akan menghasilkan pertobatan cara hidup, ya, kelakuan kita, karakter kita itu diubahkan. Oleh sebab itu antara pengetahuan dan karakter itu harus berjalan paralel. Jadi kita harus memahami firman Allah, ya, secara teori, secara pengetahuan, secara kognitif dengan benar. Namun juga harus dibarengi dengan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi menjadi manusia baru itu memang hanya terjadi hanya satu kali di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi ciptaan baru, ya, mengenakan Kristus, menjadi milik Kristus, dibukakan selubung hati untuk dapat mengerti firman Allah, sehingga pertobatan cara pikir dan cara hidup itu dapat tercapai. Kita dijadikan manusia baru adalah oleh karya Roh Kudus. Namun, untuk terus-menerus menyerahkan hidup,
untuk dibaharui oleh Roh Kudus. Itu merupakan ya di dalam proses pengudusan, pertobatan kita setiap hari. Itu merupakan tanggung jawab setiap kita orang percaya. Karena itu Paulus menyadari bahwa tanda seorang yang menjadi ciptaan baru itu terlihat dari perubahan akal budi, pola pikir yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga itu tampak dari perilaku orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang terakhir di ayat 32, ini merupakan ciri dari orang yang mengenakan manusia baru, yang merupakan ciri-ciri dinamis dari manusia baru yang harus terus dipertahankan, diperbaharui terus-menerus setiap hari. Rasul Paulus bilang, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Stop ya berdusta, stop berbohong. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jangan marah sampai berdosa, kata Rasul Paulus ya di ayat 26. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan mencuri lagi, tetapi bekerja keras, rajin, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi juga mengingat juga orang lain, membagikan sesuatu kepada orang lain. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, seperti apa sih mendukakan Roh Kudus Allah? Tentunya semua perbuatan dosa itu mendukakan Roh Kudus Allah. Dan di sini disebutkannya di dalam ayat 31 itu seperti kepahitan, kegeraman, ya, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan. Itu katakan buanglah semuanya itu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan tentunya ini adalah motivasi ya, karena kita sebagai orang percaya yang sudah dilahir barukan itu sudah diampuni dosa-dosa kita, dosa masa lalu, dosa yang masa kini, bahkan dosa yang akan datang oleh Kristus dengan cuma-cuma tanpa mengungkit-ungkit. Oleh sebab itu kita juga harus saling mengampuni dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup selayaknya manusia baru, manusia yang terus belajar mengenal Allah dan bersekutu dengan Dia, serta menanggalkan segala karakter kita yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kehidupan lama apakah yang masih saya dan kita semua Bapak Ibu Saudara simpan dan juga masih kita lakukan? Mari kita selidiki kehidupan kita. Apakah cara hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Apakah kita sudah menjadi terang? Apakah kita sudah menjadi garam seperti status kita sebagai orang percaya, menjadi teladan serta menjadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ya, saat ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ya. Mari Bapak Ibu mengarungi hidup kita di tahun yang baru ini. Mari kita senantiasa fokus kepada Tuhan yang memperbaharui diri kita. Kita mau tinggalkan semua cara hidup kita yang lama, dan kita mau terus mengenakan manusia baru, sehingga menghasilkan karakter Kristus bagi kemuliaannya. Di tahun yang baru ini, marilah saudara dan saya ya, kita semua memperbaharui komitmen kita. Masuklah dan izinkanlah ya, kita masuk di dalam penyerahan akan kuasa Roh Kudus, dan izinkanlah kuasa Roh Kudus itu untuk memperbaharui hati, memperbaharui pikiran kita,
sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang berkenan di hadapannya, serta selalu hidup untuk memuliakan namanya, menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu terus menegur dan mengingatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, orang-orang yang telah Engkau hidupkan rohaninya, agar kami juga terus dapat memuliakan nama Tuhan, agar sebagai manusia baru, bukan hanya status saja, namun kami juga mencirikan kehidupan manusia baru itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar mengenal Engkau ya Tuhan, dan juga kami terus berelasi dengan Engkau, sehingga pikiran dan perasaan kami terus diubahkan oleh Roh Kudus. Dan biarlah kami juga terus Tuhan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menanggalkan kehidupan manusia lama kami Tuhan, dan terus mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui, sehingga kami dapat serupa dengan Engkau, dan hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama tahun 2020 banyak kami melakukan pelanggaran dan kesalahan Tuhan, kami sebagai umat-Mu masih mengenakan manusia lama. Namun di tahun ini Tuhan, perbaharui komitmen kami Tuhan. Engkau sendiri yang terus menuntun, memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami dapat terus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, kami selalu fokus kepada Tuhan, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, dan juga biar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan pujian sepanjang ibadah boleh memberkati kita sekalian. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, maka ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, setiap hari Jumat tetap akan diadakan komsel online secara online ya, pada pukul 19 dimulainya sampai pukul 21. Kemudian hari Minggu, jemaat ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online yang tayang di YouTube GBIS Sosana yang dibagikan ya. Jadi kita masih belum ibadah offsite karena melihat situasi sampai memungkinkan baru kita bisa beribadah. Kemudian kita akan selalu menaikkan doa syafaat, saling mendoakan tiap-tiap jemaat, dan kita juga berdoa bagi bangsa dan negara. Dan saudara-saudara, bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBIS Sosana untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini.
Dan kami segenap pengurus GB Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan kiranya membalas dengan limpah. Salam sehat kami ingatkan untuk tetap melaksanakan juga social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan konsumsi makanan yang sehat dan sebisanya berolahraga. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.